wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga sehat, baik, dan selalu semangat. Ingat anak-anak, pendidikan adalah paspor untuk masa depan, untuk hari esok yang dimiliki oleh mereka yang mempersiapkan hari ini. Video kali ini Ibu akan membahas mengenai iman kepada hari akhir. Hari akhir sering disebut hari kiamat. Hari akhir adalah hari di mana dunia dan seisinya rusak, binasa, hancur, dan tidak ada kehidupan lagi. Sedangkan beriman kepada hari akhir adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa suatu saat alam semesta dan seisinya akan hancur dan berakhir. Ada 3 golongan yang berpendapat tentang hari akhir. Yang pertama, golongan etis, yaitu golongan yang mengingkari atau tidak mempercayai adanya hari akhir, juga disebut muldi, atau tidak mempercayai adanya Tuhan. Yang kedua, golongan agama ardi, yaitu golongan manusia yang mempercayai adanya reinkarnasi, yaitu penyelmaan roh manusia. Golongan agama ardi ini yaitu golongan agama yang dibuat oleh manusia. Yang ketiga, golongan agama samawi, yaitu golongan manusia yang mempercayai adanya hari akhir dan adanya kehidupan akhirat. Golongan ini dianut oleh pemeluk agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau agama Islam. Umat Islam wajib percaya yakin bahwa hari akhir, hari kiamat itu pasti akan terjadi. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi, wa annas-sa'ah atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur, yang artinya dan sesungguhnya hari kiamat pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasannya Allah membangkitkan semua orang dalam kubur. Quran surat Al-Hajj ayat 7. Ayat ini menegaskan bahwa hari kiamat itu bukan omongan kosong, tapi kejadian yang benar-benar adanya. Hanya saja manusia tidak ada satupun yang tahu kapan itu akan terjadi. Ini adalah rahasia Allah. Ketika kiamat akan terjadi, tiba, anak-anak, bumi ini akan hancur. Semua makhluk akan mati. Lalu Allah menghidupkan kembali manusia dari dalam kubur. Anak-anak semua, adapun peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Yang pertama, alam barzakh, yaitu alam kubur, tempat manusia meninggal dunia. Yang kedua, yaumul ba'ats, yaitu hari bangkit manusia dari dalam kubur. Yang ketiga, yaitu yaumul hars, hari diiringi manusia kepada masyar setelah dibangkitkan dari kubur. Yang keempat, yaumul hisab, yaitu hari dikumpulkan manusia di padang mahsyar, dihitung amal perbuatan selama hidup di dunia. Yang kelima, yaumul mizan, yaitu hari dikumpulkan manusia di padang mahsyar untuk ditimbangkan amal perbuatan selama hidup di dunia. Yang keenam, sirat, yaitu jalan menuju surga. Sirat sering disebut sebagai jembatan Siratul Mustaqim. Yang ketujuh, yaumul jaza, yaitu hari pembalasan, di
mana terdapat surga dan neraka. Anak-anak, adapun tanda-tanda terjadinya hari akhir. Ada 2 tanda loh. Yang pertama, tanda-tanda kiamat sugro. Maksudnya tanda-tanda ini hari akhir yang dapat kita saksikan di dunia ini. Hancurnya dunia dan banyak kemaksiatan. Banyak orang tidak tahu malu sehingga berbuat maksiat, tidak merasa dosa, salah, malu. Dan banyak masjid megah yang kita jumpai tapi hanya sedikit jamaah. Semakin banyak generasi muda dalam pergaulan bebas. Banyak yang durhaka kepada orang tuanya. Semakin banyak generasi muda yang terlibat dalam pergaulan bebas. Ilmu agama sudah diabaikan. Korupsi merajalela dan hidup bermegah-megah. Semakin dikit perilaku orang yang Qur'ani. Banyak berdatangan di majelis talim, tetapi yang didapatkan hanya kumpul-kumpul saja. Banyak orang yang enggan mengkaji dan mengkaji ilmu agama. Banyak orang yang hanya memikirkan kepentingan di dunia saja, menghambur-hambur harta dan enggan bersedekah, menggunakan media sosial dan tidak pada tempatnya. Adapun tanda-tanda yang kedua, tanda-tanda kiamat kubro, tanda-tanda akan terjadinya hari akhir, turunnya Dajjal, munculnya binatang melata yang aneh, matahari terbit dari sebelah barat, keluarnya gas beracun dari semua sudut bumi. Anak-anak semua, adapun perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan beriman kepada hari akhir, yaitu berperilaku akhlak terpuji dan menghindari perilaku akhlak tercela, dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak zikir dan berselawat, selalu membaca Quran, bergaul dengan orang-orang salih, mengembangkan potensi diri, yaitu potensi baik, memupukkan tali persaudaraan dan silaturahmi. Dengan beriman kepada hari akhir, hakikatnya adalah semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak, adapun kesimpulan materi kali ini adalah suatu saat alam semesta beserta isinya akan rusak dan hancur, sering disebut dengan hari kiamat. Alam-alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir yaitu alam barzah, yaumul ba'as, yaumul hars, yaumul hisab, yaumul mizan, surga dan neraka. Adapun tanda-tanda hari kiamat yang disebut sebagai tanda-tanda sugro dan ada yang disebut dengan tanda-tanda kubro. Adapun perilaku orang beriman kepada hari akhir, yakni menjaga pikiran, sikap dan perilaku dari tercela, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak zikir dan berselawat, selalu membaca Al-Quran, bergaul dengan orang salih, mengembangkan potensi diri, memupuk tali persaudaraan dan silaturahmi. Anak-anak semua, nah ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Semoga anak-anak semua paham apa yang Ibu sampaikan. Sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak semua. Adapun tugasnya, carilah perilaku orang-orang di sekitarmu yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Anak-anak, adapun yang ingin Ibu sampaikan sebelum menutupi video kali ini, ingat anak-anak, orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, dan orang-orang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan.
Alhamdulillah, pada kali ini Ibu berterima kasih kepada anak semua sudah mendengar apa yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.